Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, untuk mata pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini temanya adalah Qabla al-Utlati. Bacaan pada halaman 102 yang berjudul Qabla al-Utlati. Qabla artinya adalah sebelum, al-Utlati liburan. Ya. Dakhala al-ustadu al-fasla qailan Assalamu alaikum. Thumma qala lit-talamidhi Alhamdulillahi qad intahayna minal imtihani. Sami'tu anna ahadan minkum yuridu rihlata ila syati'il bahri wal akharu yuridu dhahaba ila al-madhafi wa hakadha. Walakin ra'aitu anna ar-rihlata ila hadiqatil hayawanati afdal. Sanushahidu ba'dhan min ayati qudratillahi fiha insyaallah, haitsu innal hayawana khalqun min makhluqatillahi allati tushbihul insana illa annaha naqisatu aqlin wa fitratin basyariyatin. Wafaqat tullabu ala hadhihi al-fikrati wattafaqu ala adh-dhahabi ila hadiqatil hayawanati fi yaumis sabtil qadim. Baik adik-adik sekalian, untuk materi pagi hari ini Masya Allah ya, terlihat di buku paket panjang banget, tapi nggak apa-apa. Di sini banyak hal-hal baru ya, terutama dari sisi kosakata. Insya Allah kita akan kupas qabla al-utlati. Jadi temanya di sini adalah sebelum al-utlah. Utlah itu liburan. Ya. Dakhala, telah masuk. Ustadz, ini pelakunya siapa yang masuk ini? Ustadz masuk al-fasla, kelas. Jadi ini Ustadz masuk kelas qailan, dalam keadaan berkata. Ya. Assalamualaikum. Jadi ceritanya ini ada kelas. Ini kelas nih, tiba-tiba si Ustadz masuk nih. Kemudian dia qailan, dalam keadaan berkata. Berkata kepada siapa? Kepada siswa-siswanya ya. Assalamualaikum. Assalam artinya keselamatan, alaikum terhadap kalian. Ya, ini identitas seorang muslim, menebarkan salam. Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Di Ustadz masuk kelas dalam keadaan berkata Assalamualaikum. Thumma qala lit-talamidhi. Thumma artinya adalah kemudian, qala berkata, li untuk, at-talamid murid. Tapi li di sini artinya bukan untuk, tapi kepada. Ya. Jadi kemudian Ustadz tersebut berkata kepada murid-murid. Ya, thumma kemudian qala berkata. Berkata siapa yang berkata? Ustadznya. Karena setiap perbuatan ini kan fi'il nih, perbuatan selalu ada fa'il pelakunya. Kemudian ustadz tersebut berkata kepada murid-muridnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah ini, hamdu itu puji. Tapi karena ada alif lamnya, segala pujian yang ada di dunia ini itu hanya milik Allah. Lam di sini untuk, ya. Jadi segala puji hanya untuk Allah. Qad intahayna. Qad artinya sungguh. Intahayna kita. Nah, ini di sini ini kembali kepada nahnu, kita. Intahayna, kita telah selesai. Ya. Segala puji bagi Allah, sungguh kita telah selesai. Selesai dari apa? Min, dari al-imtihani. Al-imtihani artinya adalah ujian. Jadi ustaz tersebut berkata kepada murid-murid, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Qad intahayna, qad artinya sungguh, intahayna kita telah selesai. Ya. Min dari al-imtihani, dari ujian. Sami'tu
anna ahadan minkum. Sami'tu artinya aku, tu ini biasanya kembali kepada ana. Aku telah mendengar, ya. Adik-adik diperhatikan dan dicatat, ya. Di sini dikasih catatan, sami'tu aku telah mendengar, anna ini artinya bahwasanya, ahadan minkum, ahadan ini salah seorang, ya. Minkum itu di antara, atau min itu dari, kum kalian, dari kalian, maksudnya di antara kalian. Sami'tu anna ahada minkum, aku telah mendengar bahwasannya salah seorang dari kalian, yuridur rihlata, yuridu menginginkan, ar-rihlata bertamasya, ya, atau ya jalan-jalan gitu ya, ila ke syati'il bahri. Syati yaitu tepi, al-bahri pantai. Jadi sami'tu anna ahadam minkum, aku mendengar bahwasannya salah seorang dari kalian menginginkan, yuridu menginginkan, ar-rihlata tamasya, ila artinya adalah ke, syati'i artinya adalah tepi, al-bahri yaitu pantai. Wal akharu adapun yang lainnya, yuridu dhahaba, yuridu menginginkan, adz-dhahaba yaitu pergi, ila ke al-madhafi. Al-madhafi ini museum. Wahakadha dan demikian. Maksudnya demikian, ada yang mau ke pantai, ada yang mau ke museum, ya. Jadi ustadznya nih masuk kelas, kemudian berbicara kepada murid-muridnya. Alhamdulillah nih, kita sudah selesai dari ujian. Aku mendengar bahwasanya di antara kalian, salah seorang di antara kalian menginginkan, ya, jalan-jalan, maksudnya menginisiatifkan. Maksudnya punya ide, nih udah selesai nih ujiannya, kita kemana gitu ya. Nah, menginisiatifkan bahwasanya ada yang mau ke syati'il bahr, ada yang mau kemana, ke tepi pantai. Kemudian juga ada juga orang lain tuh yang menginginkan adz-dhahaba pergi, ila ke museum. Walakin, nah ini artinya adalah akan tetapi, ra'aitu aku melihat, ya, aku memandang, anna bahwasanya, ar-rihlata tamasya atau pergi, jalan-jalan, ila ke hadiqatil hayawanat. Hadiqati itu kebun, al-hayawanat binatang-binatang, afdol itu lebih utama, ya. Jadi yang lain itu ada yang mau ke tepi pantai, ada yang mau ke museum, tapi pak gurunya ini memandang, itu aku memandang bahwa bahwasanya ar-rihlata tamasya ila ke hadiqati al-hayawanat, ke kebun binatang itu afdol lebih utama, ya. Afdol ini isim tafdil, ya, menunjukkan sesuatu itu lebih. Ini aslinya fadlun, utama, tapi karena pakai wazan af'ala jadi lebih utama. Contoh shaghirun jadi asghar, ya. Akbar, ya, wazannya, rumusnya pakai af'ala, ya. Akbar, asghar, afdol, ahsan, seperti itu. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita misalkan kecil, pengen menunjukkan berlebih-lebihan, tinggal tambahkan kuwecil, tambahkan u sama w, itu rumusnya ya. Kecil kuwecil, gede kuwede, ya, seperti itu ya adik-adik ya. Ganteng guanteng dan lain sebagainya. Pinter pinter, ya, seperti itu, menunjukkan sesuatu itu lebih. Nah, jadi gurunya mengusulkan bahwasanya dia memandang jalan-jalan atau rehlah atau tamasya ke kebun binatang itu lebih afdol, itu lebih utama. Kenapa? Sanusyahidu ba'dun min ayati qudratillahi fiha insyaallah. Sanusyahid, kita akan menyaksikan. Nah, lihat di sini ada tambahan sin,
Ya, menunjukkan ini fi'il mudhari' nih. Dan kalau ada tambahan sin seperti pertemuan yang lalu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut akan dikerjakan dekat-dekat ini. Jadi kalau kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang, kita akan menyaksikan ba'don, beberapa, min, dari ayati. Ayat ini artinya adalah tanda-tanda qudratillahi. Qudrat ini kebesaran atau kemampuan. Ya, kebesaran atau kemampuan atau keagungan gitu ya. Allahi, Allah, fiha, fi, di dalam, ha, nya ini kembali kepada al-hewanat. Jadi kalau kita pergi ke kebun binatang, kita akan menyaksikan beberapa dari tanda-tanda kebesaran Allah di dalamnya. Insya Allah, jika in artinya jika, sya berkehendak Allah. Maksudnya jika Allah berkehendak. Seperti itu ya cara mengartikannya. Kemudian haitsu innal hayawana khalqun min makhluqatillahi allati tushbihul insana. Haitsu, di mana atau yang mana, inna sejatinya atau sesungguhnya, al hayawana hewan itu adalah khalqun ciptaan atau makhluk, min dari makhluqatillahi makhluk Allah ya. Makhluqat ini jamak atau plural dari makhlukun, ciptaan Allah, allati yang tushbihu menyerupai al-insana manusia, yang mana sesungguhnya hewan itu adalah ciptaan atau makhluk dari min makhluqatillah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, allati yang tushbihu menyerupai al-insana manusia. Jadi alasan kenapa pergi ke kebun binatang, kita akan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kata Pak gurunya. Yang mana hewan itu salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dalam satu sisi terkadang menyerupai manusia. Ya, menyerupai manusia, berbicara gitu ya, berjalan, makan, minum, tidur, ya. Buang air besar, buang air kecil, menikah, berkembang biak, hampir sama kayak manusia. Ya. Akan tetapi atau kecuali anna ini bahwasanya ha yaitu apa? Hewan atau ya hewan-hewan itu ya. Itu naqisatu aqlin. Nah ini, jadi manusia ini kata Pak Guru itu dia menyerupai manusia dari berbagai sisi, kecuali dalam berbagai sisi saja yang tidak serupa dengan manusia. Apa itu? Naqisatu aqlin. Naqisun itu artinya kekurangan atau minus lah. Aqlin, akalnya. Maksudnya akalnya itu tidak sempurna. Ya. Jadi kata Pak Guru, kita pergi ke kebun binatang menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Di kebun binatang isinya hewan-hewan, dan hewan-hewan itu diantara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sisi, hewan-hewan itu apa? Menyerupai manusia dalam berbagai sisi. Dia menikah, makan, minum, berkembang biak, tidur, dan lain sebagainya. Illa, kecuali annaha, hewan-hewan itu tidak menyerupai manusia dalam berbagai sisi. Salah satunya adalah naqisatu aqlin. Hewan-hewan itu adalah akalnya tidak sempurna, maksudnya memiliki kekurangan ya. Wa fitratin basyariyatin, dan hewan-hewan itu juga memiliki ketidaksempurnaan dalam fitrah yang dimiliki basyariyah, fitrah kemanusiaan. Jadi kita ini kata Pak Guru ini hampir mirip dengan hewan-hewan dalam berbagai sisi, kecuali dalam sisi akal dan fitrah kemanusiaan. Seperti itu ya. Jadi ustadznya ini dia menengahi ceritanya, menengahi anak-anak, ada yang mau ke pantai, ada yang mau ke mana tadi itu,
museum gitu ya. Kata Ustadz ini wes usul aja gitu, kita ke kebun binatang lihat hewan-hewan ya. Padahal kalau dipikir-pikir di tepi pantai itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga sih, kalau memang kita mau mengambil pelajaran. Tapi mungkin di pinggir-pinggir pantai itu kan ya kebanyakan pedagang atau yang lainnya gitu ya. Dan Ustadz ini dia memandang bahwasanya di kebun binatang itu mungkin tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu juga lebih besar gitu ya. Bahkan di museum juga memang kalau kitanya bisa mengambil pelajaran, di situ juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang ada di kota Pompei itu ya. Ada satu kota, di situ dimuseumkan kota yang dulunya biasa zina, Allah letuskan gunung itu yang ada di Italia itu, di kota Pompei. Letuskan gunung dan mereka itu mati dalam keadaan mereka sedang berzina. Sampai sekarang Allah abadikan dan dimuseumkan. Kan kita ngelihat-lihat untuk ambil pelajaran. Seperti itu ya. Kalau apa namanya museum di situ kayak di Firaun itu kan ada yang dimuseumkan itu kan. Sebenarnya ada juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memandang. Ya. Kita ke laut, kita ke gunung, kita ke darat, kita di udara. Kalau memang hati kita adalah hati-hati yang selalu melihat kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu beriman. Enggak usah jauh-jauh, di diri kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala fi anfusikum, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kalian. Ya. Cuman pada bacaan ini Pak Guru dia melihat bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah itu jika dibandingkan pergi ke tepi pantai atau ke museum, mendingan atau lebih afdol pergi ke kebun binatang. Kenapa? Di kebun binatang banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari hewan-hewan yang beragam. Ya. Dan hewan-hewan tersebut dalam banyak hal menyerupai manusia, tusbihul insana, menyerupai manusia, kecuali dia tidak menyerupai dalam dua sisi. Apa itu? Akalnya naqisatu. Jadi akalnya tidak sempurna dan dia juga fitrah kemanusiaannya juga tidak sempurna. Apa sih Ustaz fitrah kemanusiaan? Fitrah kemanusiaan itu alat tauhid ya. Fitrah kemanusiaan gitu ya. Nah, fitrah itu suci ya. Basyara fitrah kemanusiaan itu dia dilahirkan dalam keadaan tauhid gitu ya. Baik. Atau fitrah-fitrah kemanusiaan apa ya? Apa? Seperti pri kemanusiaan mungkin ya. Yang tidak dimiliki kecuali hanya manusia saja. Apa contohnya? Nanti bisa dikembangkan. Ya. Wafaqa at-tullabu. Kemudian wafaqa yaitu menyepakati at-tullabu, murid-murid. Jadi murid-murid itu menyepakati atau setuju ala terhadap hadhihi al-fikrah. Al-fikrah itu pemikiran hadhihi ini. Jadi setelah ustadznya mengusulkan, kemudian menyebutkan latar belakangnya serta manfaat yang bisa dirasakan bila memilih opsi tersebut, maka at-tullabu wafaqa at-tullabu, murid-murid itu menyetujui ya, setuju ala hadhil fikrah, terhadap pemikiran ini. Fikrah itu pemikiran, hadhihi ini. Wattafaqu, dan mereka murid-murid ya sepakat ya, ittafaqa yattafaqu, ittafaqa yattafiqu, sepakat ya, ala adz-dzahabi, terhadap adz-dzahabi, pergi. Maksudnya mereka para siswa itu sepakat untuk pergi ya, ila ke hadiqati al-hayawanat, kepada ke kebun binatang, fi pada yaumi as-sabti, hari Sabtu al-qadimi, hari Sabtu depan ya, Sabtu depan. Baik anak-anak, ini fitratin basyariyatin, ini pri kemanusiaan mungkin ya. Hal-hal yang tidak dimiliki kecuali hanya manusia saja ya. Banyak sekali. Seperti apa? Misalkan alat tauhid ya. Kemudian juga bersosial gitu ya. Kemudian saling mengasihi, tidak menyakiti. Ini kan pri kemanusiaan.
tidak tega gitu melihat ada saling membunuh tanpa ada uzur syar'i gitu ya. Ini adalah fitrah manusia. Dan tidak memakai hukum rimba ya. Seperti itu dan lain sebagainya, bisa dikembangkan ini. Jadi setelah Ustaz tadi menyebutkan pilihannya, kemudian usulannya, latar belakangnya, kemudian juga manfaat yang bisa dirasakan oleh siswa-siswa bila pergi ke kebun binatang. Jadi murid-murid itu sepakat, sepakat murid-murid terhadap pemikiran ini. Wattafaqu, dan mereka sepakat ala adz-dzahabi, untuk pergi ke hadiqati al-hayawanat, ke kebun binatang tersebut, fi yaumi as-sabti al-qadim, pada hari Sabtu depan. Al-qadimi artinya adalah depan. Ya, baik adik-adik sekalian, ini adalah materi pada pagi hari ini. Masya Allah, tinggal 2 materi ini, kemudian setelah itu selesai. Untuk hari ini Ustadz ulang dulu. Qabla al-utlati, sebelum liburan. Dakhala al-ustadzul fasla qailan, ada seorang ustadz masuk ke kelas, dia berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thumma qala lit-talamid, kemudian dia berkata kepada siswa-siswanya, Alhamdulillahi qad intahayna minal imtihani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qad intahayna minal imtihani, sungguh kita telah selesai dari ujian. Sami'tu anna ahadan minkum yuridu rihlata ila syati'il bahri. Sami'tu, aku telah mendengar bahwasanya salah seorang di antara kalian, minkum, yuridu rihlata, menginginkan jalan-jalan, ke syati'il bahri, ke tepi pantai. Wal akharu, dan yang lainnya, yuridu dhahaba ilal mathafi wa hakadha. Adapun yang lainnya, dia menginginkan pergi ke museum wa hakadha, dan demikian. Ya. Walakin, akan tetapi, ra'aitu anna rihlata ila hadiqatil hayawanati afdal. Aku melihat anna rihlata ila hadiqati, bahwasanya rihlah, jalan-jalan atau tamasya, ila ke hadiqatil hayawanat, kebun binatang, afdal, lebih utama. Sanusyahidu ba'dan min ayati qudratillahi fiha insyaallah. Karena kita akan menyaksikan beberapa dari ayat tanda-tanda qudratillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fiha, di dalamnya, insyaallah, jika Allah berkehendak. Haitsu innal hayawana khalqun min makhluqatillahil lati tushbihul insana. Yang mana sejatinya hewan-hewan itu makhluk, atau hewan itu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tushbihu, menyerupai, al-insana, manusia, illa, kecuali, annaha naqisatu aqlin, bahwasanya hewan-hewan tersebut itu akalnya tidak sempurna, naqis, memiliki kekurangan pada akalnya, wa fitratin basyariyatin, dan juga hewan-hewan itu juga memiliki ketidaksempurnaan pada fitrah kemanusiaan atau pri kemanusiaan, ya. Wa faqatullabu ala hadhil fiqrah. Jadi siswa-siswa itu menyetujui ala hadhil fikrati, terhadap pemikiran ini, maksudnya pemikiran si ustadz ini, untuk pergi ke kebun binatang. Wattafaqu ala dhahabi ila hadiqatil hayawanati fi yaumis sabtil qadim, dan mereka sepakat ala dhahabi, untuk pergi ila hadiqatil hayawanat, ke kebun binatang, fi yaumis sabtil qadim, pada hari Sabtu minggu depan. Baik adik-adik sekalian, itu adalah materi pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, tolong adik-adik terjemahkan ini. Ya, tadi yang sudah dijelaskan coba diterjemahkan. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti diupload di Microsoft Teams. Kenapa harus menerjemahkan? Jadi di situ melatih adik-adik untuk menuangkan apa yang telah disimak, yang telah dipelajari dari materi yang tadi telah kita jelaskan. Ya, ini cukup banyak sekali nih, biasanya ada hiwar, hanya beberapa saja, ini sangat banyak sekali. Ini tanda-tanda bahwasanya materi ini akan selesai dan adik-adik akan masuk ke kelas 6. Barangkali di kelas 6 nanti bacaannya akan lebih banyak lagi, tapi wallahu taala alam bisawab, nanti gurunya beda lagi, mungkin dia akan membahas sesuatu yang lebih besar dari itu. Baik adik-adik sekalian, untuk tugas hari ini yaitu
Ustadz ulang lagi menerjemahkan ya bacaan ini dari penjelasan yang telah Ustadz jelaskan tadi. Baik adik-adik, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Bila ada kekurangan juga Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.